endoskopi seperti biasanya biopsi, melakukan metagenomics running, maka dalam tempo mungkin 2 hari sudah ada analisis yang bisa kita sampaikan pada pasien untuk dilakukan intervensi. Saya rasa saat itu tidak terlalu jauh dari sekarang, Prof. Dan kita harus bersiap untuk semakin mendalami ilmu metagenomics. Demikian, Prof. Ya, ya. Untuk yang kedua, sebagai marker bisa enggak ya? Artinya kalau nanti kita ketemu bakteri Corynebacterium dan Rhodia tadi, ini markernya. Ini mungkin gold standar untuk istilahnya paling enggak memonitor pasien ini untuk akan terjadi cancer lebih tinggi. Bisa enggak? Jadi gini, Bro. Ini kembali lagi gini. Statistik itu adalah asumsi. Kita memakai di sini ada pakai LDA score, Bro. Ya. LDA score yang diukur dengan TIFSI jika lebih dari 3. Lebih dari 3. 3 itu meyakinkan ya, dianggap meyakinkan sama dengan signifikansi kurang dari 0,05. Jika kita melakukan asumsi bahwa mikrobiota lah yang menyebabkan kerusakan lambung, maka itu bisa jadikan marker, Bro. Tetapi kalau sebaliknya, kerusakan lambung itu menyebabkan beberapa bakteri yang tertentu yang hanya bisa hidup, maka tentunya ini hanya bisa digunakan marker, tapi marker untuk diagnosis, bukan marker treatment. Diagnosis bahwa saat ini kemungkinan dia mengalami gastritis atrofi atau precancer, tapi kemungkinan bisa. Oke, ya. Ini karena cross sectional itu tadi. Betul, ya. gitu. Jadi Anda mungkin membutuhkan banyak penelitian yang mungkin nanti mendukung ini lagi. Oke, terima kasih itu ya. Selamat ya. Terima kasih Dr. Erwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ami Azhariati. Yang berikutnya yang keempat, saya persilahkan Profesor Dr. Usman Hadi PhD untuk menyampaikan klarifikasi atau pertanyaannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Erwin Nasutiono. Pertama-tama selamat kepada Dr. Miftah yang sudah berhasil melaksanakan ujian terbuka. Mungkin saya tidak terlalu banyak pertanyaan, ada satu aja. Jadi gastritis kronis ini merupakan radang kronis yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mikrobiota lambung ya. Jadi pada pertumbuhannya ini apakah yang tumbuh itu bakteri-bakteri patogen ataupun bakteri komensal yang sudah ada di dalam tubuh kita ya. Jadi itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan. Oke, sangat praktis sekali. Silakan Dr. Miftah. Terima kasih. Kita harus mengetahui patogenesis dari kanker lambung yang dicetuskan dengan sebuah teori, Prof. Bahwa gastritis akut yang menjadi kronik berulang ya, dengan teori yang dinamakan teori Korea ya. Dia akan menjadi gastritis atrofi. Gastritis atrofi ini yang menimbulkan merupakan prekursor dari kanker lambung. Gastritis atrofi ini menyebabkan hilangnya berbagai kelenjar, terutama kelenjar asam yang menghasilkan asam, sehingga mempunyai potensi bakteri-bakteri yang berasal dari rongga mulut yang karsinogenik untuk tumbuh di situ dan mencetuskan perubahan nitrit menjadi nitrat menjadi gastric cancer. Kira-kira begitu salah satu teori dari Korea ini. Nah, tentunya kalau misalkan teorinya adalah bahwa semakin rusak maka pH semakin tinggi, Bro. Sama, gastritis kronis akan mempunyai pH yang lebih tinggi atau lebih alkali daripada lambung normal. Dan ini tentunya akan mempunyai, seperti dalam kerangka konseptual, akan mempengaruhi komposisi mikrobiota, juga akan mempengaruhi potensi karsinogenik dari kanker lambung sendiri. Tentunya variabelnya sangat banyak, walaupun buktinya ya dispepsia kita sangat banyak. Gastritis kronis tadi melebihi dari 50% pasien ternyata yang berkembang menjadi kanker lambung tidak sebanyak di Jepang, Korea ataupun di Cina. Tentunya variabelnya nanti akan sangat beragam. Demikian. Ya, baik, terima kasih Dr. Miftah. Oke, terima kasih Prof. Usman. Sebelum masuk ke divisi dan pembimbing, karena saya juga sebagai penguji, maka saya akan mencoba menyampaikan salah satu pertanyaan saya, Dr. Miftah. Saya mau melanjutkan Prof. Usman, karena saya butuh statement. Mikrobiota yang terkait dengan gastritis tadi
sebetulnya posisinya itu sebagai kuman koloni, kontaminan, atau penyebab infeksi. Karena dari situ nanti kita bisa bergerak untuk menindaklanjuti. Silakan Dr. Miftah. Ya. Tentunya ini tergantung jenis pemeriksaan. Seperti saya tadi jelaskan ketika pertanyaannya Prof. Ari, ketika kita memakai metode kultur atau bahkan metode feses, terkadang sebenarnya bakteri yang betul-betul asli ada di situ kita anggap kontaminan. Dalam kultur pun kadang-kadang ketika ini terlihat ini bagian dari Streptococcus dengan koloni yang sangat spesifik, kita anggap itu adalah kontaminan ketika kita melakukan sampling atau saat kita mengumpulkan memasukkan dalam stok. Nah, tentunya seperti ini membutuhkan asumsi. Nah, metagenomics ini menawarkan hal yang berbeda. Saya bisa berstatement bahwa ketika metagenomic dia minimal melakukan 10 kali verifikasi, bahasanya begitu. 10 kali verifikasi, diantara melakukan itu terus-menerus untuk menemukan bahwa yang dibaca dia betul. Ketika dia dibaca dia betul, yang saya ceritakan pengalaman pribadi saya dengan PCR, maka ternyata betul. Sehingga kalau boleh saya sampaikan bahwa hasil metagenomik, apalagi dengan densitas yang tinggi, dengan komposisi yang dominan, itu betul-betul bisa kita anggap menggambarkan betul-betul tentang bahwa dia adalah asli, bukan kontaminan. Komensal atau tidaknya jenisnya itu berkembang sesuai perkembangan zaman. Bahkan juga kontradiktif, bisa menimbulkan diskusi yang panjang. Saya contohkan, Helicobacter pylori yang diakui oleh PBB sebagai agen karsinogenik level 1 saja saat ini sudah dipastikan sebagai patogen ini oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Di dunia masih berdebat dia ini apakah ada efek menguntungkan apa tidak. Sehingga ketika kita bicara konvensal, patogen dan sebagainya, menurut saya akan berkembang. Saat ini yang bisa saya katakan adalah saya berpihak pada yang menyatakan pylori itu adalah patogen dan menimbulkan efek yang jelek. Bakteri-bakteri yang terdeteksi tertinggi, terutama 10 tertinggi, 20 tertinggi, tidak saya ragukan bahwa dia adalah bakteri asli karena mempunyai sebuah komposisi yang sangat meyakinkan dan diukur dengan random sampling pada pasien-pasien yang berbeda dan sesuai dengan konsisten dengan berbagai penelitian menggunakan metode yang sama. Saya rasa demikian. Oke, baik, terima kasih. Excellent. Saya persilakan berikutnya Dr. Titong sebagai Kepala Divisi untuk gastroenterohepatologi. Silakan, Dok. Terima kasih kepada Dr. Erwin sebagai moderator. Selamat kepada Dr. Miftah atas ujian terbukanya pada hari ini yang telah dijawab secara lancar dan gamblang. Cuman saya masih ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Jadi dari bincang-bincang tadi pertanyaan dengan Prof. Ami maupun Prof. Usman, kemudian ada pemikiran, apakah kerusakan mukosa lambung ini yang menyebabkan perubahan daripada mikrobiota itu, ataukah mikrobiota tertentu itu menyebabkan kerusakan lambung? Misalnya kan jangan sampai mikrobiota yang situ itu merupakan suatu mikrobiota yang survive terhadap segala sesuatu kondisi yang ada, termasuk kebiasaan makan, etnis, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, Dr. Miftah, dari tadi saya kira mikrobiota kan mestinya tidak hanya bakteri ya. Nah, dari tadi yang dibicarakan bakteri terus. Jadi pertanyaan saya, apakah ada beberapa mikrobiota yang bukan bakteri yang berpengaruh terhadap suatu kerusakan daripada lambung ini yang perlu diperhitungkan? Baik, saya kira itu, Dr. Erwin. Terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaannya, Dr. Miftah. Silakan. Oke, terima kasih, Dr. Titong, Ketua Divisi. Terima kasih sekali atas segala bantuan dan restunya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penelitian ini cross-seksional, kita tidak bisa menentukan. Tetapi saya mencoba mengerucutkan bahwa kita menggunakan analisis LEFSA dengan LDA score, itu bisa menghitung indeks pengaruh dari suatu mikrobiota pada kerusakan lambung. Dengan asumsi ya ini. Maka itu bisa diukur indeksnya. Nah, sehingga karena di sini kita tidak bisa menentukan karena sebab akibat ya, maka
kalau kita memang orang yang berpihak pada bahwa mikrobiota lambung lah yang menyebabkan kerusakan lambung, kita mempercayai ada bukti. Ini loh LDA skornya sekian. Ya tentunya dengan cara seperti ini maka itu bisa menjadikan marker seperti yang disampaikan oleh Prof. Ami. Tetapi sebaliknya, jika jika kerusakan lambung menyebabkan perubahan komposisi mikrobiota, ya tentunya pola pikirnya berbeda. Dengan mikrobiota menyebabkan kerusakan, kita bisa melakukan eradikasi lebih awal, langkahnya akan lebih agresif. Nah, saya rasa patut segera diperhitungkan untuk melakukan penelitian kohort, mengambil lebih dari 1 kali sampling pada orang yang sama. Kalau itu bisa kita lakukan, hasilnya luar biasa, dan saya rasa belum ada penelitian seperti itu yang terlaporkan. Demikian. Kemudian untuk yang kedua, kami dalam definisi operasional sudah menyampaikan bahwa untuk mengurangi kerancuan dalam penelitian ini kami membatasi hanya bakteri. Kenapa? Karena inilah yang selama ini dalam jurnal-jurnal dibahas pada bakteri. Tetapi apakah ada virus atau phage? Phage itu adalah virus yang menginfeksi bakteri yang memungkinkan untuk terjadinya kanker lambung, itu sudah dipercayai dan saat ini pun diakui kebenarannya bahwa Epstein-Barr virus dan human cytomegalovirus atau HCMV itu diidentifikasi pada kanker lambung. Kemudian ada Epstein-Barr virus juga terdeteksi itu pada pemeriksaan PCR. Walaupun virus-virus yang lain belum tentu. Jamur bagaimana, ini sedang dalam pemeriksaan. Jadi saat ini kami sedang diajak penelitian oleh Tokyo University dan institut terkemuka dari Jepang untuk meneliti non-bakteri. Jadi bukan bakteri, bukan virus, tapi parasit. Lebih gede lagi dari bakteri, jadi parasit yang berhubungan dengan dengan kelainan dari lambung. Saya rasa kalau itu ada akan semakin melengkapi untuk berbicara tentang penyebabnya nanti suatu saat nanti. Demikian. Oke, ada klarifikasi Dr. Titong? Oke, yang berikutnya saya persilahkan Profesor Iswan Anusi untuk menyampaikan klarifikasi atau pertanyaannya. Silakan, Prof. Terima kasih Dr. Subagio, para teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya kira saya ucapkan selamat ya pada Dr. Miftah, Dr. Muhammad Miftah Sur ya. Kalau saya hitung-hitung waktunya untuk mencapai keahlian di bidang gastropatologi ini ya cepat, termasuk cepat ya. Ya kalau kita itu mungkin tidak ya, seperti yang kita tentukan secara nasional ya, 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian saya melihat tadi juga pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan bagus, lancar. Dan saya lihat kelihatannya menguasai. Mungkin tidak ada yang saya mau tanyakan lagi, tapi melihat konsep yang dipakai sini katanya suatu metagenomik ini kan suatu, kalau kita lihat ya suatu terobosan yang luar biasa ke depan nanti ini. Ya, saya lihat di sini kalau kita hubungkan dengan sequencing yang dipakai generasi kedua, kenapa tidak dipakai yang generasi ketiga? Ketiga itu kan kelihatan lebih unggul. Itu barangkali yang saya dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Dr. Arif Aryalsam yang ikut di dalam tim pengujian ini. Salam hormat untuk teman-teman semua yang di Jakarta. Makasih. Baik, Prof. Iswan, silakan Dr. Miftah. Kami mencoba menjelaskan secara singkat. Pada prinsipnya metagenomics ini adalah sebuah teknik untuk membaca seluruh cetak biru genetik pada sebuah mikroekosistem. Dengan 1 kali raupan maka semua cakupan, maka semua bakteri yang di situ terdeteksi, tidak satu persatu. Kalau kita memakai teknik sequencing biasa, kita harus kultur dulu, kemudian kita lakukan PCR, kemudian kita sequence. Tahu bakteri itu satu persatu. Ini ibaratnya kita mengambil traktor, mengambil tanah, satu tanah dari situ isinya semua bisa terdeteksi. Hebatnya metagenomics begitu. Yang jadi masalah adalah mengapa
saya memakai generasi kedua ketiga ya. Sebenarnya kami punyanya hanya itu, Prof. Sebenarnya. Tetapi begini, alasan rasionalnya lebih begini. Kita tahu dulu teknologi Sanger yang saya tadi katakan itu kan sebagai gambaran, dia itu sekitar 2000 base pair. Jadi kalau kita ingin memperoleh bakteri lain dan kita whole genome dari sebuah bakteri maksudnya, itu kita sambung-sambungkan. Nah, ada namanya next generation yang baru ini, yang kedua, generasi kedua, salah satunya MySec, HiSec, macam-macam ya. Itu dia menggabungkan secara otomatis. Panjangnya sekitar 500 base pair, mungkin lebih pendek, tetapi dia akan melakukan sequence itu berulang sampai 30 kali. Sehingga dengan dibaca 30 kali itu menjaga akurasinya. Kalau kita biasanya potong-potong kemudian kita sambung, sambungannya pas, ini pas apa enggak? Nah, ini enggak tahu. Tapi ini kita dengan kecil-kecil tapi disambung berulang kali dengan hitungan sampai 30 kali dibaca mesin sehingga ketelitiannya sangat tinggi. Sehingga akhirnya menjadi generasi kedua. Nah, sekarang muncul generasi ketiga. Sebagai informasi, di Jepang saja yang mempunyai next gen generasi 3 itu hanya 5 center. Artinya generasi ketiga ini pun harganya mungkin masih di atas 100 M. Jadi generasi ketiga ini kami sudah pernah melakukan, Prof. Kelemahan dari generasi ketiga ini adalah belum teruji. Kenapa? Karena yang center yang memiliki rendah, dia tidak bisa mengukur sementara ini genom yang terlalu besar. Manusia dia belum bisa. Dia masih belajar bakteri, di level bakteri. Sehingga kita ragu nanti hasilnya apakah benar-benar teruji atau valid dibandingkan yang generasi kedua. Walaupun generasi ketiga ini mempunyai keunggulan dengan kurang dari 1 mikrogram DNA, artinya istilahnya gitu, hanya setitik dari ludah kita dia mampu mendeteksi saking sensitifnya. Maka dia mampu, sehingga dia kemungkinan untuk jangka panjang pada saatnya nanti inilah yang mengambil peran. Saya rasa ada salah satu dokter lulusan Indonesia yang saat ini berada di New York menjadi salah satu ketua tim pengembangan next gen generasi ketiga. Saya harapkan Indonesia nanti suatu saat namanya berkibar untuk pengembangannya. Tapi pada prinsipnya meyakinkan betul, tetapi belum teruji, sehingga kami memutuskan untuk mengambil generasi kedua. Demikian, Bro. Cukup, Bro. Oke, terima kasih, Bro. Yang terakhir, saya persilahkan Dr. Umi Maimunah, SPP DKGA, untuk menyampaikan klarifikasi atau pertanyaannya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Erwin Astapiono, SPP di KPTI ya. Saya ucapkan selamat ya, Dr. Miftah. Ini penelitiannya luar biasa, sangat bagus, kompleks, dan Dr. Miftah sangat menguasai. Nah, yang saya tanyakan ini, meskipun saya sebagai pembimbing, tapi ini ada yang saya belum mengerti. Adakah pengaruh atau faktor-faktor yang mengaruh itu jadi ini diversitas mikrobiota lambung yang begitu besar? Apakah ada macam-macam faktornya? Antara lain misalnya pH lambung, kalau pH segini diversitasnya begini dan sebagainya. Terus yang kedua, kan Dr. Miftah menggunakan 16S RNA. Kenapa? Apakah tidak ada yang lain, misalnya berapa RNA berapa seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Erwin. Jadi yang pertama, tentunya yang paling mempengaruhi diakui oleh dunia H. pylori. Yang pertama diakui H. pylori. Nomor 2 memang betul Dr. Umi mengatakan bahwa gastric juice manusia itu di pH 1 atau 2 ya, di interprandialnya. Kalau kita sedang konsumsi makanan 5, jadi semakin pH itu semakin tinggi pH-nya, artinya semakin alkali, maka dia akan semakin melimpah organismenya. pH yang rendah akan membatasi tipe organisme dan mengurangi infeksi patogen. Yang ketiga, pola diet, tadi dibahas sama Prof. Ari. Dan yang keempat sebenarnya adalah penggunaan obat-obatan. Jadi dibuktikan misalkan penggunaan PPI jangka panjang itu bisa menginduksi pertumbuhan bakteri lain, karena dia non pylori ya. Non pylori akan tumbuh kalau PPI-nya diteruskan. Misalkan antibiotik itu akan memberikan efek negatif pada mikrobiota lambung yang dianggap menjadi penghuni asli lambung yang sehat, misalkan begitu. Kemudian mengenai pH lambung tadi,
bagaimana pada penelitian ini kita lihat bahwa walaupun tidak konsisten, tetapi secara umum hampir sama dengan apa yang ada dalam penelitian yang sebelumnya. Mengenai sistem sRNA tadi sudah kami jelaskan sebagian, karena dia sangat terkonservasi, tetapi ada penting bahwa gini, gen sistem sRNA itu panjangnya cukup panjang, sehingga untuk dianalisis bioinformatik cukup baik. Jadi sebenarnya ada potensi gen-gen yang lain itu ada, tetapi yang seideal bahwa dia harus ada di semua bakteri, dia ada terkonservasi, itu tidak terlalu banyak. Tetapi gen yang cukup panjang untuk dianalisis sebagai untuk acara metagenomics dan acara-acara bioinformatik lain tidak banyak. Sehingga ketika kita nanti mendapatkan lebih dari 95% kesamaan, itu masuk dalam genus yang sama. Kalau 97% yang sama itu masuk dalam spesies yang sama. Kira-kira demikian. Dr. Umi. Dr. Umi ada klarifikasi? Sudah, terima kasih. Cukup ya? Ya. Oke. Waktu kita kurang 7 menit. 7 menit ini karena ada undangan akademik, mungkin hanya terwakili satu aja ya. Saya akan coba pilih dokter siapa yang di Dr. Ami. Silakan Dr. Ami untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasinya. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Baik, saya ucapkan selamatnya untuk Dr. Miftah. Saya hanya ingin bertanya beberapa saja. Dari penelitian ini tadi saya lihat digunakan hasil kultur dari penelitian sebelumnya. Mungkin Dr. Miftah bisa memberikan keterangan apakah ada bakteri lain yang tumbuh dari kultur tersebut. Kemudian tentang teknik metagenomik ini saya ingin bertanya Dr. Miftah, apakah sudah bisa diterapkan dan dilakukan di Indonesia? Ya mungkin itu saja, terima kasih. Mohon izin Dr. Erwin menjawab. Silakan. Jadi kami ini melakukan kultur yang dibahas dalam penelitian ini dengan kultur yang dibahas oleh Prof. Arisam tadi sedikit berbeda ya. Kultur kami ini memang karena tujuannya waktu itu seperti Prof. Arisam sampaikan itu kan retrospektif istilahnya, mirip retrospektif ya, betul Prof. Sebenarnya tidak ideal ya situasinya. Jadi kultur yang kami lakukan itu memakai media selektif, Dr. Ami, di mana di situ ada campuran kurang lebih 3 antibiotik dan berbagai serum yang mencegah bakteri non pylori untuk tumbuh, sebenarnya begitu. Sehingga kalau kita nanti kalaupun ada pertumbuhan bakteri itu tidak bisa kita simpulkan dia mewakili keseluruhan bakteri. Tapi mungkin saja bahwa bakteri yang tumbuh tersebut adalah merupakan bakteri selain pylori yang juga merupakan penghuni asli lambung. Tetapi yang jadi masalah, kami tidak melakukan deteksi. Kami anggap karena itu kontaminan, kami buang informasi bakteri tersebut. Sebenarnya ya, saya boleh kirim pujian pada sensei saya, Prof. Yamoka. Saya ingat waktu itu ketika saya kultur, kemudian saya melaporkan, kok banyak kontaminannya kalau orang Indonesia. Beliau menyatakan bahwa kamu harus cek itu. Dia bakteri apa? Ya namanya murid kan kadang-kadang malesnya, capeknya. Saya waktu itu, ini kan informasi tidak berguna, istilahnya gitu. Buat apa? Sehingga tidak kami biarkan dan tidak kami periksa 16 sRNA-nya, Dr. Ami. Sehingga saya siang ini tidak dapat menjawab pertanyaan jenengan. Kalau menurut sensei saya waktu itu mungkin saya bisa menjawab. Kemudian sedangkan yang dimaksud mungkin kultur biasanya itu adalah kultur yang disampaikan Prof. Ari lewat feses. Jadi dikulturkan dengan asumsi tertentu, mengeksklud bakteri-bakteri yang biasa ada di kolon, itu yang dianggap sebagai bakteri di lambung. Metagenomik, ITD mempunyai NGS yang lebih bagus daripada OITA, tetapi itu punyanya Osaka University, bisa kita pinjam 2 tahun lagi. Jadi 2022 kita akan bisa melakukan metagenomik sendiri di Surabaya. Sehingga kalau ditanya, masalahnya apa? Masalahnya hanya cost, biaya. Biaya untuk penelitian saya 120 ini mungkin sekitar 400 juta, Dr. Ami. Jadi kalau ini bisa turun di angka kira-kira 10 juta, kita ingat, Sanger ketika muncul 30 tahun yang lalu, biayanya sama dengan sekarang, sekitar ratusan juta. Tetapi sekarang Sanger itu satu sequencing cuman di bawah 10.000. Jadi jenengan
sesaat lagi menurut saya kalau pesaingnya sudah muncul, mitu-mitu dari Cina apalagi ya, sudah muncul, mungkin akan murah, dan menurut saya dalam ranah klinis akan sebentar lagi. Dokter akan banyak memanfaatkan isu-isu metagenomik, isu-isu dari genom manusia untuk memberikan terapi. Demikian. Oke. Ya, terima kasih Dr. Mifta. Setuju ya? Yes. Oke, udah kurang 3 menit, setengah 3. Pada prinsipnya semua penguji dengan perwakilan dari undangan akademik sudah menyampaikan pertanyaannya dan semua sudah dijawab dengan lengkap oleh Dr. Mifta. Sehingga teoritis harusnya Dr. Mifta keluar sebentar untuk kita rundingan. Tapi karena era pandemi sehingga rundingannya melalui WA. Dan WA sudah ada kesimpulannya. Pada prinsipnya kita bersyukur, alhamdulillah, sehingga ujian terbuka program studi pendidikan dokter subspesialis hukum penyakit dalam atas nama Dr. Miftahul Surur, MKes SPPD PhD Finasim, dengan judul hubungan antara infeksi Helicobacter pylori, etnik dan keparahan gastritis dengan mikrobiota lambung, dinyatakan lulus dengan sangat baik. Meskipun ada sedikit perbaikan, sehingga nanti itu ya sedikit banyak akan memberikan dorongan untuk memperbaiki dalam hitungan yang secepat-cepatnya udah bisa diselesaikan. Itu kira-kira bagian akhir dari kegiatan hari ini. Tapi sebelum kita tutup, sebagai bukti bahwa kita sudah berproses, saya minta untuk difoto bersama. Ya. Lu ambil dari sana dulu. Foto bersama dengan siapapun yang ada di ikut dalam partisipan untuk siang hari ini. Kameranya dinyalakan semua, sekaligus saya mengabsen peserta di DSP2. Enggak. Dokter Hermawan. Dokter Purnomo Budi, oh ya itu ada Dokter Purnomo Budi. Oke, terima kasih juga Dokter Purnomo Budi hadir. Aduh, saya senang sekali bisa didampingi untuk kegiatan ujian terbuka hari ini. Udah selesai? Oke. Dokter Laitufa. Oh iya, Dokter Laitufa. Mana Pak Laitufa? Wah. Selamat Dokter Laitufa. Selamat. Regenerasinya berjalan dengan excellent. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan Foto sudah? Foto udah ya. Saya ucapkan terima kasih pada semua pembimbing, penguji, semua peserta yang mengikuti acara kegiatan ujian terbuka untuk Dr. Miftah. Terima kasih semuanya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.